Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Guys, bagaimana bisa seorang suami yang telah memiliki seorang istri yang sangat cantik malah kepincut dengan adik iparnya sendiri, bahkan sampai hamil? Yang lebih parahnya lagi, sang suami tega mengeksekusi istrinya sendiri lantaran tidak diizinkan menikahi iparnya tersebut. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Berry Primanail, pria berusia 28 tahun, warga Kampung Bumi di Basena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Berry dikenal sebagai orang yang suka berbisnis. Sejak masih remaja, ia banyak melakukan bisnis yang berbeda-beda, hingga akhirnya ia menemukan bisnis yang bisa merubah kehidupannya, yakni sebagai pengusaha tambak udang. Singkat cerita, pada suatu hari, Berry bertemu dengan seorang wanita bernama Siti Hasanah berusia 30 tahun yang merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Dari pertemuan itu, mereka lalu menjalin hubungan dan berpacaran. Selama berpacaran, hubungan keduanya pun berjalan harmonis, hingga akhirnya keduanya memutuskan untuk menikah. Dan setelah menikah, keduanya tinggal bersama orang tua Berry di Kampung Bumi di Basena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Dari pernikahannya itu, Berry dan Siti dikaruniai 2 orang anak perempuan. Dalam kehidupan sehari-hari, Siti dikenal wanita yang lemah lembut, sopan, dan tidak pernah mempunyai masalah di lingkungan sekitarnya. Bahkan, Siti juga kerap mengikuti pengajian di lingkungannya. Selain itu, ia juga selalu mengajarkan hal-hal baik kepada kedua anaknya. Di lain sisi, Berry yang seorang pekerja keras, ia selalu memberikan kebahagiaan bagi keluarganya. Untuk mencukupi semua kebutuhan keluarganya, ia peroleh dari hasil usaha tambak udangnya. Setelah sekian lama menikah, awalnya kehidupan Berry dan Siti berjalan harmonis dan bahagia selayaknya keluarga pada umumnya. Akan tetapi, setelah sekian lama bersama, muncul sebuah masalah dalam keluarga ini, yang mana masalah ini dimulai ketika adik kandung Siti yang berinisial A tinggal bareng bersama mereka. Si A sendiri masih berstatus seorang pelajar di salah satu SMK di Kabupaten Lampung dan berusia 17 tahun. Menurut para tetangga, si A dikenal sebagai anak yang pendiam dan jarang bertutur sapa dengan orang-orang sekitar. Awalnya, selama si A tinggal bersama dengan mereka, semuanya berjalan baik-baik saja. Namun lama-kelamaan, karena sering memperhatikan sang adik ipar, Berry malah menaruh hati kepada adik iparnya tersebut. Pernah suatu hari, tanpa sepengetahuan istri atau adik iparnya itu, Berry masuk ke dalam kamar si A hanya untuk memperhatikan sang adik ipar. Ia benar-benar sudah jatuh hati kepada adik iparnya itu. Bahkan, ia juga pernah memberikan barang-barang yang cukup mahal kepada si A, dan tentunya tanpa sepengetahuan sang istri. Tak hanya itu, Berry juga sering menggoda si A dengan tujuan agar si A tertarik padanya. Namun bukannya risih atau bagaimana, orang itu suami dari kakaknya. Si A ini justru biasa saja, bahkan sepertinya ia juga menikmatinya. Hingga akhirnya pada tahun 2021, Berry berhasil menjalin hubungan gelap dengan adik iparnya itu. Bahkan, Berry mengajak si A untuk berhubungan badan secara diam-diam, dan si A pun menyetujuinya. Dan selama 2 tahun lamanya, Berry dan si A melakukan hubungan itu secara diam-diam, dan tidak ada satu orang pun yang tahu. Hingga akhirnya pada awal tahun 2023, si A merasakan ada perubahan dalam dirinya, yang mana saat itu ia merasa mual-mual setiap hari, dan ternyata ia juga telat haid. Karena penasaran dengan apa yang dirasakannya itu, si A lantas mencoba mengecek kondisinya dengan menggunakan tes pack, dan benar saja, setelah dites hasilnya positif. Melihat itu, ia benar-benar tidak menyangka jika hasilnya akan seperti ini. Tapi apa mau dikata, hubungan mereka ini sudah di luar batas. Awalnya si A merasa takut, akan tetapi ia juga harus berterus terang kepada Berry agar kondisinya tersebut tidak mungkin ia menyimpannya sendiri. Lalu pada hari Kamis 13 Februari 2023,
Si A pun memberanikan diri untuk memberitahu Barry akan hal ini. Ia lantas mengungkapkan kepada Barry bahwa dirinya telah hamil selama 1 bulan. Ia juga meminta Barry agar Barry mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Entah bagaimana perasaan Barry saat itu, yang jelas ia kemudian memberitahu istrinya atas apa yang selama ini ia lakukan dengan sang adik ipar. Ia mengungkapkan selama ini ia telah menjalin hubungan dengan si A sampai akhirnya si A mengandung anak dari Barry. Dengan demikian, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, Barry meminta izin kepada sang istri untuk menikahi adik iparnya tersebut. Mendengar hal itu, Siti sangat terkejut. Ia tidak menyangka jika suami dan adik kandungnya sendiri tega melakukan perbuatan itu di belakangnya, dan tentu saja itu sangat melukai hati dan perasaannya. Dengan hati yang campur aduk, Siti pun tak terima dengan keputusan sang suami. Ia yang dikenal lemah lembut, emosinya pun menjadi tak terkendali. Ia marah sejadi-jadinya dan menolak permintaan sang suami yang ingin menikahi adik kandungnya. Dan sejak saat itu, hubungan rumah tangga Siti dengan Barry jadi tidak harmonis lagi. Keduanya juga kerap terlibat adu mulut. Meskipun begitu, Siti masih memendam apa yang dirasakannya setelah mengetahui kebenaran yang selama ini disimpan sang suami. Ia tidak memberitahukan masalah itu kepada siapapun. Sementara itu, Barry yang semakin dibuat pusing akan masalah ini, ia pun berpikir bagaimana caranya ia bisa menikahi adik iparnya itu. Sedangkan ia dan sang istri setiap hari selalu terlibat keributan. Hingga akhirnya Barry mempunyai pikiran untuk melenyapkan sang istri agar dirinya bisa menikahi sang adik ipar. Setelah lama berpikir, Barry pun menemukan sebuah cara untuk melenyapkan sang istri dengan cara memberinya obat hama berjenis potas. Lalu pada tanggal 8 Maret 2023, Barry membeli obat itu secara online seharga 117.000 dan paket obat itu tiba di rumahnya pada Minggu 12 Maret 2023. Setelah menerima paket tersebut, Barry pun menunggu waktu yang tepat untuk memuluskan rencananya. Hingga akhirnya pada Kamis 16 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 malam, Barry pun membuka obat tersebut lalu mencampurkannya ke dalam gelas yang berisi air. Selanjutnya, Barry membangunkan sang istri yang sedang tidur dan menyuruhnya untuk meminum air tersebut. Tanpa rasa curiga, Siti lantas meminum air tersebut, dan setelah meminum air tersebut, Siti pun kembali tidur, sedangkan Barry pamit ke tambak untuk memberi makan udang. 30 menit kemudian, Barry pulang lagi ke rumah dan mendapati istrinya mengalami kejang-kejang di dalam kamarnya. Melihat itu, Barry lantas berpura-pura panik, kemudian memberikan air kelapa kepada sang istri. Namun karena kondisinya yang sudah parah, Siti pun dilarikan ke puskesmas. Akan tetapi, selama di perjalanan, kondisi Siti sangat memprihatinkan dan mulutnya terus mengeluarkan busa. Sesampainya di puskesmas, Siti dinyatakan meninggal dunia pada hari Jumat 17 Maret 2023 pukul 3 pagi. Keesokan harinya, jenazah Siti pun dimandikan lalu dikebumikan sekitar pukul 9 pagi. Setelah proses pemakaman selesai, Barry merasa lega karena ia mengira rencananya berhasil dengan sempurna. Akan tetapi, beberapa hari kemudian, kakak Siti merasa janggal dengan meninggalnya Siti yang terjadi secara tiba-tiba. Selain itu, kakak Siti juga teringat luka lebam serta cairan yang keluar dari mulut Siti pada saat memandikan jenazah Siti. Ia merasa curiga akan hal itu. Dengan kejanggalan yang ia rasakan itu, kakak Siti lantas melaporkannya kepada pihak kepolisian. Lalu pada tanggal 30 Maret 2023, pihak kepolisian mulai melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Barry. Di sana, polisi memeriksa Barry dengan memberikan beberapa pertanyaan. Namun, jawaban Barry membuat polisi semakin curiga. Hingga akhirnya, setelah didesak pihak kepolisian, Barry pun mengakui semua perbuatannya. Ia mengungkapkan kepada polisi jika dirinya melakukan itu atas dasar hubungan terlarangnya dengan sang adik ipar. Dan setelah melakukan pemeriksaan, Barry pun diamankan oleh pihak kepolisian. Selain itu, polisi juga menemukan barang bukti berupa bungkus obat hama, 1 buah gelas bening, sendok stainless, termos warna biru, serta pakaian korban yang dikenakan pada hari kejadian. Selanjutnya, Barry ditahan di Mapolres Tulang Bawang dan dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 340 KUHP
subsidiar pasal 338 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP, atau pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dengan ancaman hukuman atau pidana penjara seumur hidup atau pidana paling lama 20 tahun. Setelah kasus ini berlangsung dan Barry mendapatkan hukumannya, ditemukan fakta yang sebenarnya jika adik kandung Siti yang selama ini menjalin hubungan terlarang dengan Barry, ternyata sebenarnya ia tidak hamil. Awalnya mereka percaya dengan pengakuan Barry yang mengaku jika adik iparnya itu hamil karena terbukti dari hasil tes bag yang hasilnya positif. Selain itu, juga pernah dilakukan USG yang hasilnya adik Siti telah mengandung selama 1 bulan. Karena merasa penasaran, pihak keluarga lantas membawa adik Siti ke dokter spesialis kandungan untuk memeriksakannya. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, dokter menyatakan jika adik Siti itu hanya telat mengalami menstruasi dan tidak hamil. Dengan demikian, pihak keluarga menyimpulkan jika itu semua hanyalah rekayasa yang dibuat Barry agar dirinya diizinkan menikah lagi dengan sang adik ipar. Guys, rumah tangga adalah tempat di mana cinta, kasih sayang, dan pengertian saling bertumbuh. Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga yang mana harus selalu menghargai pendapat dan perasaan istri. Sedangkan istri adalah pendamping setia yang selalu memberikan dukungan dan cinta kepada sang suami. Jika salah satu sudah menyerong ke hal yang kurang baik, maka terjadilah perselisihan di antara keduanya. Selain itu, menguatkan iman juga penting dalam sebuah hubungan. Dalam rumah tangga, kesetiaan dan kejujuran sangatlah penting untuk dijaga. Jangan biarkan egoisme merusak keharmonisan dalam rumah tangga. Saling menghormati dan mendukung satu sama lain merupakan pondasi yang kuat dalam rumah tangga. Semoga rumah tangga kita semua selalu dalam keharmonisan dan penuh dengan cinta dan kasih sayang yang tak ada habisnya. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas, dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.